Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Safrul Rozaki dari kelas 04 TPLM 002 dengan NIM 19 10 11 45 04 14. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan simulasi jaringan komputer dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini nanti saya akan coba mensimulasikan beberapa jaringan komputer, baik itu dari yang simple ke jaringan komputer yang lebih kompleks. Ya, untuk itu mari teman-teman kita coba buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, ini untuk tampilan Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Simulasi pertama yang akan kita demonstrasikan itu adalah konfigurasi routing dengan satu router ya teman-teman. Apa aja sih yang kita butuhkan untuk konfigurasi dengan satu router ini? Yang pertama pasti tentunya itu ada router ya teman-teman. Kita drag dulu routernya. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya itu ada device di sini kita menggunakan dua PC yang nantinya kedua PC ini akan terhubung melalui router dan dengan bantuan kabel crossover ya teman-teman. Kita coba pasang dulu kabel crossovernya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba hubungkan antara PC di sini PC 2 terhubung ke router 1 dan PC 3 terhubung ke router 1 juga dengan menggunakan kabel crossover. Oke. Dan di sini kita tinggal mengkonfigurasikannya saja biar kedua PC bisa saling terhubung menggunakan satu router. Kita masuk ke dari awal ya teman-teman. Kita klik di sini, kita klik menuju config, terus kita klik di bagian interface ini, kita masuk ke flash Ethernet 0. Kemudian di flash Ethernet 0, jangan lupa di bagian ini di-on-kan ya teman-teman, di port statusnya. Kemudian di IP address-nya kita masukkan IP address 172.16.0.2. Kemudian subnet max-nya default, kita klik aja langsung muncul. Kemudian di bagian setting yang global setting ini kita tentukan default gateway-nya itu di 172.16.0.1. Oke. Jadi bagian flash Ethernet, di bagian IP address-nya, subnet max-nya, jangan lupa di bagian port statusnya kita on-kan. Kemudian di bagian setting, di bagian default gateway-nya kita tentukan juga. Oke, ini yang pertama. Kemudian untuk PC yang ketiga kita juga konfigurasi juga di bagian config ya teman-teman. Masuk ke flash Ethernet 0. Di sini kita masukkan IP address-nya itu 172.16.0.1. Kemudian untuk subnet max-nya itu default ya teman-teman, sama seperti yang PC kedua tadi. Kemudian jangan lupa di port statusnya juga kita on-kan. Kemudian kita masuk ke bagian setting, kita config bagian gateway-nya. Kita masukkan 192.168.0.1. Oke, untuk gateway-nya kita hafalkan ya teman-teman, baik itu gateway dari yang PC kedua ataupun PC ketiga, yang karena nanti kita butuh untuk konfigurasi di bagian routernya. Oke, ini sudah, kita bisa close.
bentar teman-teman, ini bagian routernya. Ini kok kita pasang gateway dari PC kedua ya. Revisi ya teman-teman, untuk IP address yang 4 ini kita menggunakan IP address 192.0.2. subnet max-nya default ya teman-teman, udah sama. Kemudian untuk bagian ya default gateway-nya udah ini aja ya teman-teman, pakai 192.168.0.1. Oke, kemudian kalau kita sudah konfigurasi bagian PC ketiga, kita masuk konfigurasi di bagian router. Masuk ke config di bagian VSetherNet 0. Ini VSetherNet 0 ini kan yang terhubung ke PC 2. Jadi untuk VSetherNet 0 kita masukkan IP address-nya itu sama seperti kita yang masukkan IP address kita masukkan di gateway, default gateway PC kedua. Oke, IP address-nya berarti 172.168.16.0.1 ya. Ini default gateway-nya teman-teman. Kemudian untuk subnet max-nya itu default sama seperti subnet max di PC kedua. Jangan lupa kita on kan ya teman-teman di bagian port statusnya yang VSetherNet 0.0. Kemudian untuk VSetherNet 0.1 ini yang terhubung ke PC 3. Jadi kita sesuaikan IP address-nya sesuai sama gateway yang kita tentukan di PC yang ketiga tadi. Tadi kan gateway-nya kita pakai 192.168.0.1 ya. Nah, untuk subnet max-nya otomatis saja. Kita jangan lupa juga di on kan. Oke, udah ya, kita bisa close ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai sudah berwarna hijau seperti ini, dan kita coba ping ya teman-teman. Kita coba ping apakah sudah terkonek antara PC kedua ke PC yang ketiga. Coba kita ping, masuk ke desktop, masuk ke command prompt, kita ping. Kita masukkan IP address dari PC yang ketiga ya teman-teman. PC yang ketiga tadi apa? IP address-nya 192.168.0.2. Udah reply ya teman-teman, coba kita beri lagi ulangi. Ini 192.168.0.2. Nah, reply ya teman-teman. Ini berarti tandanya PC 2 dan PC 3 sudah terhubung. Bisa kita close, dan dengan bisa terhubungnya antara PC kedua dan PC ketiga, kita bisa bisa share data dari PC yang kedua ke PC yang ketiga seperti itu. Ini contoh atau kita mendemonstrasikan yang pertama ya teman-teman, simulasi yang pertama untuk konfigurasi routing dengan satu router. Baik, selanjutnya untuk simulasi yang kedua ya teman-teman, di sini kita akan mencoba menggunakan satu router dan dua switch atau dua hub ya teman-teman. Gunanya buat apa sih itu? Kalau kita menggunakan tambahan switch itu kan nantinya banyak PC yang terhubung ke dalam router. Kalau yang simulasi yang pertama kan kita menggunakan satu router dan dua PC. Tapi kalau kita menggunakan tambahan switch lagi, ini kita nanti akan menggunakan lebih dari dua device. Berarti kita pasang dulu router, kemudian kita switch ya teman-teman. Kita menggunakan dua switch. Dan kita coba menggunakan
4 device PC. Nah, di sini simulasinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian masing-masing device ini kita hubungkan menggunakan kabel straight ya teman-teman. Kita dari PC 4 dulu. Kita hubungkan ke switch yang nantinya switch ini juga terhubung ke router. Oke. Kemudian untuk PC yang PC 6 ini hubungkan ke switch 1 masih menggunakan kabel straight ya teman-teman. Kemudian switch 1 ini kita hubungkan ke router 2. Oke. Sudah ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikannya dari setiap device yang ada. Di sini kita coba mengkonfigurasikan dari PC 4 dulu ya teman-teman. Kita masuk ke PC 4. Kita masuk config, kita bagian versi standar 0 ya teman-teman. Kita di sini tentukan IP address-nya kita menggunakan 10.0.0.2. Kemudian subnet max-nya kita default aja, kita tinggal klik. Kemudian jangan lupa bagian port statusnya juga kita on-kan ya teman-teman. Kita masuk ke bagian setting. Untuk default gateway-nya kita tentukan 10.0.1. Oke. Kemudian kita masuk ke PC 5. Di sini PC 5 ya namanya teman-teman. Kita masuk ke versi standar dulu ya. Kita masukkan IP address-nya itu 10.0.0.3 ya. Subnet max-nya kita default aja. Jangan lupa port statusnya kita on-kan. Kemudian kita masuk ke setting, bagian default gateway-nya kita tentukan sama dengan PC yang keempat tadi ya teman-teman, karena ini nanti berhubungan dengan switch 1 yang kita hubungkan ke switch 1. Masuk 10.0.0.1. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke PC dulu ya teman-teman, PC 6 dengan switch yang berbeda. Kita masukkan versi Ethernet-nya dengan IP address 172.16.02 dan maksnya default aja. Kemudian bagian setting ya untuk versi Ethernet ya, port statusnya jangan lupa di-on-kan ya teman-teman. Kemudian untuk default gateway-nya kita menggunakan 172.16.01. Oke, terus kemudian pada PC yang ke-7, PC 7 ini kita menggunakan versi Ethernet atau IP address-nya yaitu 172.16.03. Port statusnya jangan lupa di-on-kan ya teman-teman. Subnet max-nya kita default aja. Terus masuk ke bagian setting. Pada default gateway-nya kita tentukan sama dengan PC yang ke-6 tadi, atau PC nomor 6. Berapa tadi? 172.16.01. Oke, sudah, kita close. Kemudian kita konfigurasi bagian router. Bagian router kita masuk config, bagian fast Ethernet 0.0. Ini yang mereka terhubung ke switch 0 ya, PC 4 sama PC 5 ya teman-teman. Kita tentukan IP address-nya sesuai sama default gateway yang kita tentukan pada PC keempat dan PC kelima. Tadi default gateway-nya kita menggunakan 10. Jadi 10 0.0.1. Subnet max-nya tinggal kita default. Jangan lupa port statusnya kita on-kan. Kemudian masuk ke bagian fast Ethernet
0/1. Ini yang menghubungkan switch 1 dan PC 6 dan PC 7. Nah, device-nya sama, kita sesuaikan dengan default gateway yang kita tentukan pada PC 6 dan PC 7. Tadi kita pakai gateway 172.16.01. Oke, untuk subnet max-nya kita defaultkan klik aja. Port statusnya jangan lupa kita on kan. Kalau sudah kita close, kita tunggu sampai hijau ya teman-teman. Untuk apa namanya, jaringannya tunggu sampai hijau. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Kalau emang sudah hijau, coba kita ping bagian PC 4 ya. PC 4 kita masuk ke desktop, kita masuk command prompt, kita ping ke PC 5 dulu yang satu switch ya teman-teman. Kita ping, kita masukkan IP address dari PC 5 tadi. Kita tadi PC 5 kita pakai 10.0.0.3. Nah, sudah nge-reply ya teman-teman untuk PC 5 yang satu switch. Kemudian coba kita ping untuk PC 6 dan 7 yang memang beda switch ya teman-teman. Sudah bisa, kita masukkan IP address dari PC 6 dulu. Kita tadi menggunakan PC 6 172, IP-nya 16.0.2. Reply ya teman-teman. Coba kita tunggu lagi ulang. Ping 172 16.02. Nah, reply ya teman-teman. Reply ini kemudian kita coba ping ke PC yang ke-7. Ping PC yang ke-7 kita pakai IP address tadi 172 16.03. Nah, baik teman-teman, coba kita ulang lagi. Bisa 172 16.03. Nah, reply ya teman-teman. Dengan sudah reply antara PC 4 ke PC 5 ataupun PC 4 ke PC 6 dan PC 7, kita sudah bisa share data dari PC 4 ataupun dari PC yang lain ke masing-masing PC yang emang sudah terhubung ke jaringan komputernya yang ke switch dan ke satu router itu ya teman-teman. Oke, itu untuk simulasi yang kedua ya teman-teman. Kita menggunakan satu router dan 2 switch, kemudian kita juga menggunakan 4 PC. Oke, mungkin cukup demonstrasi untuk simulasi jaringan komputer dari saya. Kalau memang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Semoga simulasi ini bisa membantu teman-teman untuk mencobanya di rumah ya nantinya. Semoga di bagian apa namanya, kalau misal kita di bagian kantor kita mau menerapkan sistem jaringan ini, kita sudah ada gambarnya seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.